Bekerja di organisasi SCP tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah, tapi melalui banyak darah, keringat, dan air mata, kamu telah mampu meningkat dari magang rendahan menjadi anggota sains tim organisasi. Terkadang pekerjaannya bisa jadi sulit. Bagaimanapun juga, sebagian besar SCP di bawah pengawasanmu adalah ancaman langsung terhadap kemanusiaan. Satu SCP tidak pernah kamu pikirkan akan bermasalah adalah 049, juga dikenal sebagai dokter wabah. SCP-049 biasanya kooperatif, bahkan terkadang berbagi temuan dari penelitiannya dengan tim sains. Tapi hari ini, dia entah bagaimana dia meloloskan diri, dan lebih buruk lagi, dia sepertinya punya masalah denganmu. Menurut 049, kamu telah terinfeksi sampar. Apa artinya? Mengapa itu begitu berbahaya, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat petugas medis abad pertengahan yang mengerikan ini untuk tenang dan kembali ke selnya tanpa insiden? Ini akan menjadi tugas yang sulit, tapi itu bisa dilakukan. Ini kamu versus SCP-049 Dokter Wabah. Pertama, mari kita lihat apa yang kamu hadapi secara fisik. Dokter Wabah adalah entitas humanoid tingginya sekitar 190 cm atau 6 kaki 4 inci. Perawakannya yang mengesankan hanya diperkuat oleh penampilannya. Seperti namanya, dia tampak mengenakan jubah tebal, topi, dan topeng berparuh dari dokter wabah abad pertengahan. Dia biasanya terlihat membawa tas dokter kuno yang sepertinya berisi peralatan bedah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ditangkap, dia juga memegang tongkat besar mirip dengan yang digunakan oleh dokter wabah untuk memeriksa pasien dari jarak jauh. Meskipun tongkat ini akhirnya disita oleh anggota organisasi seperti prosedur standar untuk setiap barang anomali yang dapat ditemukan berpotensi digunakan sebagai senjata. Tidak seperti banyak SCP, dokter wabah tidak hanya sangat cerdas, tapi juga mampu dinalar, yang merupakan poin besar yang menguntungkanmu. SCP-049 berbicara dalam berbagai bahasa, tapi preferensinya adalah bahasa Inggris dan Prancis abad pertengahan. Ketika dia pertama kali ditemukan di kota Montauban, Prancis, dia dengan sukarela pergi ke tahanan organisasi. SCP ini umumnya sangat kooperatif dan masuk akal, terutama dengan para ilmuwan, karena dia menganggap mereka sebagai rekan-rekannya sesama ahli kedokteran. Dalam penahanan, dia secara teratur diberikan mayat untuk eksperimen, dan setelah dia menyelesaikannya, dia sering ingin mendiskusikan temuan ini dengan staf. Hubungan ramah ini membuat dokter wabah menjadi tahanan yang sangat mudah diatur. Tapi jangan tertipu, interaksinya dengan staf harus dipantau secara ketat. Karena kecerdasannya yang tinggi serta aura yang mengintimidasi secara alami, SCP-049 bisa sangat persuasif bagi siapapun yang tidak siap secara mental untuk bertemu dengannya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akhirnya diyakinkan untuk katakanlah memberinya subjek manusia untuk eksperimennya yang dilarang keras oleh pedoman penahanannya. Atau seperti yang terjadi hari ini, dia mungkin hanya bisa meyakinkanmu untuk lengah dan melepaskannya dari penahanan. Jadi garis pertahanan pertama melawan SCP ini adalah dengan tidak memberinya kesempatan untuk menarik egomu atau melibatkanmu dalam permainan pikiran apapun. Seseorang yang kurang akrab dengan SCP ini mungkin berpikir bahwa membiarkan dia keluar bukanlah masalah besar. Selain menjadi humanoid yang menyeramkan dan sangat pintar dengan tas ajaib yang penuh dengan peralatan bedah yang aneh, dia tidak tampak jahat. Apa salahnya memberinya sedikit kebebasan? Nah, sikap sopan SCP-049 memiliki satu pengecualian yang sangat penting. Jika dia memutuskan seseorang telah terinfeksi sampar, dia akan menjadi sangat agresif terhadap mereka. Sekarang, kamu telah bekerja untuk organisasi untuk sementara waktu. Jadi kamu tahu dasar-dasar bagaimana SCP-049 berperilaku. Ketika SCP-049 memilihmu keluar dari timmu, kamu curiga dia mungkin melihatmu menunjukkan semacam gejala. Tapi kamu tahu, dia umumnya makhluk yang bisa dirayu dengan logika. Ketika kamu melihat SCP-049 menjadi permusuhan di hadapanmu, kamu dapat mencoba dan menunjukkan kepadanya catatan vaksinasimu untuk mencoba dan membuktikan bahwa kamu tidak menderita penyakit sampar apapun. Namun, itu tidak mungkin berhasil. Kamu tahu, tidak ada yang bisa mengetahui kriteria yang dimiliki 049 untuk penyakit sampar. Dan sejauh ini, dia menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri dalam wawancara dengan staf organisasi. Faktanya, SCP-049 jadi sangat kesal jika subjeknya dibicarakan menyebut para dokter organisasi sebagai amatir yang berpikiran sederhana karena tidak dapat mengetahui apa itu sampar atau apa gejalanya. Jadi bahkan jika kamu tahu semua informasi terbaru tentang vaksin campak, tetanus, rabies, dan hepatitis, dan tes COVID terbarumu itu negatif, SCP-049 tidak akan menemukan bukti yang cukup bahwa kamu bebas penyakit sampar. Apa yang dilakukan SCP-049 terhadap orang-orang yang dia putuskan telah terinfeksi? Ya, karena dia menganggap dirinya seorang dokter, niatnya adalah untuk menyembuhkan orang. Itu bagus. Tapi dengan menyembuhkan mereka, yang kami maksud sebenarnya adalah dia membunuh mereka. Itu buruk. SCP-049 dapat membunuh dengan satu sentuhan, dan anggota organisasi belum menemukan secara pasti penyebab kematian dari salah satu korban 049. Aturan paling penting dalam hal bertahan dari bentrokan dengan SCP-049 adalah berpakaian untuk acara tersebut. SCP-049 dapat membunuh siapapun secara instan hanya dengan menyentuh kulit mereka. Dan jika itu tidak cukup buruk, dia juga sangat cepat mampu menutup jarak antaramu dan dia dalam hitungan detik. Kamu bukan Usain Bolt, jadi tidak mungkin kamu bisa berlari lebih cepat darinya. Jadi, cara terbaik untuk mencegah kematian mendadakmu adalah dengan mengenakan pakaian tebal yang membuat kulit sesedikit mungkin terekspos. Sebagai anggota
adalah tim sains, jas lab, dan sarung tanganmu harus berfungsi dengan baik, menjaga kulitmu aman dari racun yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, itulah fungsi dari rancangannya. Ikat syal atau sesuatu yang serupa di lehermu untuk melindungi tenggorokanmu, dan jika mungkin, tutupi telinga dan wajahmu dengan beanie atau masker ski. Dan jika kamu belum memakainya, mungkin bijaksana untuk menggantinya dengan jeans, kaos kaki tebal, dan sepatu berujung tertutup. Mungkin sulit untuk mendapatkan semua hal itu tanpa meninggalkan kantor, tapi percayalah, itu penting untuk selamat dari kelolosan tahanan SCP-049. Sentuhannya yang mematikan begitu kuat sehingga setiap kulit yang terekspos akan membahayakanmu. Jika kamu bisa, kenakan setelan hazmat lengkap dari organisasi. Itu pasti tidak akan terkesan berlebihan. Sebelum membunuh seseorang yang dia anggap terinfeksi penyakit sampar, SCP-049 akan memulai dengan mengajukan pertanyaan umum yang akan ditanyakan oleh dokter manapun kepada pasien tentang riwayat kesehatan mereka. Kemudian, dengan kecepatan yang menakutkan, dia menuju ke korbannya untuk memberikan sentuhan mematikannya. Terkadang, membunuh orang itu sudah cukup bagi SCP-049 untuk menganggap mereka sembuh. Tapi di lain waktu, itu tidak memiliki efek yang dia inginkan. SCP-049 akan menunjukkan penyesalan atas pembunuhan itu, menatapi fakta bahwa penyakit sampar masih ada dalam beberapa hal di pasiennya. Ini adalah titik di mana perlakuannya menjadi sedikit lebih kompleks dan jauh lebih aneh. Jika kamu berpikir dibunuh secara instan dengan satu sentuhan itu buruk, kamu akan sangat benci mendengar tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika orang yang dibunuh oleh SCP-049 diputuskan masih memiliki tanda-tanda penyakit sampar, SCP-049 akan mengeluarkan berbagai alat bedah dari tas dokter yang dia bawa dan mulai melakukan operasi pada mayat tersebut. Alat yang digunakan dalam operasi ini bervariasi dari pisau bedah dan forceps hingga berbagai botol dan jarum suntik penuh cairan yang oleh SCP disebut inti dari 4 humor. 4 humor, jika kamu tidak menyadarinya, adalah konsep yang populer dalam pengobatan Eropa abad pertengahan. Idenya adalah bahwa tubuh mengandung 4 cairan atau humor: darah, flegma, empedu kuning, dan empedu hitam. Ketidakseimbangannya itulah yang menyebabkan penyakit. Ide ini jelas telah dibantah sejak itu, tapi mengingat bahwa 049 menyerupai dokter wabah abad pertengahan dan mengklaim berasal dari abad ke-15, masuk akal bahwa idenya tentang pengobatan akan selaras dengan kepercayaan dan teori abad pertengahan. Setelah mayat dibedah dan humornya benar-benar diseimbangkan, sebuah proses yang biasanya memakan waktu beberapa hari, dia kemudian dapat dihidupkan kembali sebagai zombie yang tidak berakal dan berantakan, yang dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-049-2. Ini tidak selalu terjadi, tapi ketika itu terjadi, itu selalu menjadi berita buruk. Meskipun SCP-049 menganggap orang-orang yang dihidupkan kembali ini sembuh, dia mengakui bahwa itu bukan obat yang sempurna, tapi bagi kami itu terdengar seperti pernyataan yang terlalu meremehkan. Memang, SCP-049-2 tidak mempertahankan ingatan atau fungsi otak yang lebih tinggi, dan meskipun mereka biasanya jinak, mereka bisa menjadi sangat agresif jika diprovokasi, atau jika SCP-049 mengarahkan mereka untuk menyerang. Sementara SCP-049 jelas lebih suka mempraktekkan penyembuhannya pada manusia, sebagian besar SCP-049-2 yang akan kamu temui di gedung organisasi adalah hewan. SCP-049 diberikan mayat hewan untuk percobaan setiap 2 minggu sekali. Hewan-hewan ini paling sering merupakan ternak, terutama sapi. Tapi SCP-049 juga telah bereksperimen pada hewan lain, termasuk orang utan yang pada akhirnya tidak dapat dihidupkan kembali. Meskipun mereka berperilaku tidak menentu dan terkadang kejam, SCP-049-2 seperti kebanyakan zombie film klasik relatif mudah untuk dilumpuhkan. Tidak ada bukti dalam dokumen organisasi yang menunjukkan bahwa dibutuhkan sesuatu yang lebih dari senjata konvensional untuk memusnahkannya. Setelah musnah, mayat harus dibawa untuk dibakar sesegera mungkin. Adapun SCP-049 sendiri, sementara dia adalah sosok yang menakutkan dan mengesankan, jika kamu dapat menghindari antek-antek zombie dan sentuhan mematikannya, sangat mudah untuk membuatnya kembali ke penahanan. Obat penenang telah terbukti bekerja pada SCP ini dan merupakan bagian dari protokol standar untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Mendapatkan jarum melalui kulit tebal seperti kulit SCP-049 mungkin agak sulit, terutama di bawah tekanan. Jadi kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk memberikan obat penenang secara oral. SCP-049 secara teknis tidak membutuhkan makanan apapun, tapi dia terlihat menikmati makanan dan percaya bahwa makan membantunya tetap dalam kerangka berpikir yang benar untuk berlatih eksperimennya. Jadi, jika kamu bisa menyuapnya dengan camilan, kamu mungkin bisa menyelundupkan obat penenang dengan cara itu. Beberapa makanan favorit SCP-049 termasuk daging babi asin, kerupuk, dan keju keras. Jadi, jika kamu dapat mengetahui cara menyembunyikan pil di salah satu dari itu, silakan dan cobalah. Selain itu, tes juga menunjukkan bahwa pemakaian lavender memiliki efek menenangkan pada SCP ini, seperti yang kadang-kadang terjadi pada manusia. Lavender mengandung senyawa yang disebut linalol, sejenis alkohol yang dapat menghasilkan efek anti kecemasan saat dihirup. Efek linalol tampaknya meningkat dalam kasus SCP-049, karena dalam berkas SCP, lavender adalah metode pertama yang direkomendasikan untuk menaklukkannya. Setelah dia dibius atau ditundukkan, kerah terkunci, pengekangan, dan sepasang penjaga bersenjata adalah semua yang diperlukan untuk membawanya kembali ke penahanan. Jadi, jika kamu mengikuti semua panduan ini, kamu akan dilengkapi dengan sempurna untuk bertahan menghadapi pertemuan dengan SCP-049. Tim keamanan dibawa masuk, tapi
saat SCP-049 ditundukkan dan dibawa kembali ke sel penahanannya, dia memberimu peringatan samar terakhir. Kamu mengingkari keselamatan dirimu dari satu penyakit sejati yang menjangkiti dunia manusia. Jika kamu tidak mengizinkan saya untuk memajukan penelitian saya, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan semua orang yang telah terserang. Dengan kata-kata itu, dokter wabah yang misterius dan menakutkan ditempatkan ke dalam pengekangan dan dikawal kembali ke selnya. Penjaga bersenjata mengunci pintu di belakangnya. Setelah pertemuan ini, protokol diubah untuk mencegah kontak lebih lanjut antara staf dan SCP-049. Hari berlanjut seperti biasa, dan segera setelah kamu keluar dari shift, kamu memutuskan mungkin sudah saatnya untuk mengatur pemeriksaan dengan dokter regulermu, hanya untuk amannya.